atas apa? Pembelian barang di atas 2 juta, betul. Pasal 15 pelayaran jarang. PPh pasal 23 jasa pemeliharaan dan sebagainya. Pasal 21 penghasilan ya, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, apapun namanya, apapun bentuknya, baik itu namanya honorarium lah, gaji lah, apapun namanya, itu objek PPh pasal 21. Pasal 26 atas pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Kalau wajib pajaknya luar angkasa, ya deh. Nah, selain memotong dan memungut, karena itu penghasilannya orang, Bapak Ibu wajib untuk membuat bukti potong atau bukti pungut PPh-nya. Membuat bukti potong atau bukti pungut PPh-nya. Bisa dalam bentuk, kalau dulu ada BPN, kalau sekarang sudah enggak, Bapak Ibu harus membuat bukti potong atau bukti pungut sesuai ketentuan perpajakannya, atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Contohnya apa dokumen tertentu? Bapak Ibu, contohnya apa? Invoice dari Inaprok, betul. Itu dokumen tertentu. Itu kan Inaprok motong ya, 0,5% PPh pasal 22. Bapak Ibu ngasih bersih kan ke Inaprok yang motong ke rekanan kan, betul? Nah, itu dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Selanjutnya, bukot unifikasi. Oke, lanjut. Ini ada PPh 21 nanti di belakang, mungkin PPh pasal 21 bahasanya agak lebih panjang karena kan inti nanti PPh pasal 21 ya, yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari Januari kemarin dan akan berlangsung selanjutnya kan, atau ada yang pengen pindah setelah mendengar semua ini? Enggak lah ya. Nah, PPh pasal 22 tarifnya adalah 1,5%, baik punya NPWP ataupun tidak punya NPWP. Masih ada yang motong dengan tarif 3%? Sudah nggak ada ya? Semua pakainya 1,5%. Kalau punya NPWP, kalau CV atau PT, ya NPWP-nya CV atau PT. Kalau belinya ke orang pribadi, pakainya NPWP 16 digit. NPWP 16 digit. Kalau PT atau CV dulunya sudah ada NPWP 15 digit, kartu NPWP yang lama itu, jadi tambahkan angka 0 di depannya, betul. Kalau orang pribadi dulu ada NPWP 15 digit, NPWP 16 digitnya gimana? Sama dengan NIK alias nomor KTP alias nomor induk kependudukan ya. Oke. Ada ataupun nggak punya NPWP, NIK-nya sudah didaftarkan sebagai NPWP ataupun enggak, tarifnya tetap 1,5%. PPh 22 kalau transaksinya di atas 2 juta. Selanjutnya. Kemudian ada PPh pasal 23 atas jasa ya. PPh 23 sebenarnya ininya banyak, objeknya banyak, ada penghasilan yang dibayarkan terutama kepada bank dan sebagainya. Tapi yang sering itu yang kanan bawah, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Sewa gedung tanah bangunan ya, sewa mobil, sewa truk misalkan, sewa beko misalkan dan sebagainya. Kemudian jasa catering, jasa apapun namanya, jasa pemeliharaan, jasa servis dan sebagainya, tarifnya 2%. Apa masih 40? Ada yang mau memotong dengan tarif 4%? Sudah nggak ada ya? Ada ataupun nggak ada NPWP, sama tarifnya 2%. Ketentuannya tadi, rekanan wajib menyampaikan NPWP-nya. Rekanan wajib menyampaikan NPWP-nya. Kalau nggak punya NPWP gimana? Ya pakai NIH. Selanjutnya PPh pasal 4 ayat next. PPh pasal 4 ayat 2, objeknya juga ada beberapa: sewa tanah bangunan, pengalihan hak tanah bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian, kemudian pembelian barang dari WP UMKM yang menyerahkan surat keterangan PP 55 2022. Syaratnya adalah wajib pajak tersebut menyerahkan surat keterangannya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak menyerahkan gimana? Ya kalau beli barang tetap PPh pasal 22. Kalau transaksinya berupa jasa, pemeliharaan, sewa dan sebagainya, ya tetap PPh pasal
pasal 23. Selanjutnya, tarifnya kalau pengalihan tanah bangunan ada 0, 1 atau 2,5%, silakan sesuaikan. Selanjutnya, kalau yang jasa konstruksi ada kualifikasinya masing-masing. Apakah rekanan itu sebagai pekerjaan konstruksi, pelaksana konstruksinya, yang bangunnya, atau hanya konsultasinya aja, konsultannya aja, atau semuanya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, pengawasan dan sebagainya sama satu orang, satu rekanan. Itu ada porsinya masing-masing. Ini ada perubahan, ini yang ada perubahan lagi, tapi udah lama di tahun 2020. Bapak Ibu tentu udah sampai sini. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memotong tadi untuk PPh pasal 22 tarifnya 1,5%, PPh pasal 23 tarifnya 2%, 4 ayat 2 tarifnya kalau sewa tanah bangunan tarifnya 10. Kalau wajib pajak UMKM ngasih surat keterangan PP 55 tarifnya 0,5%. Kalau jasa konstruksi tarifnya banyak ya, tadi ada listnya. Kemudian Bapak Ibu setelah motong, Bapak Ibu wajib membuat bukti potong dengan cara menunya e-bukot, kemudian BPPU, setelah itu create e-bukot. Ya, e-bukot BPPU, kemudian selanjutnya create e-bukot BPU. Untuk yang PPN dan PPh unifikasi yang tahun 2025, apakah sudah semua? Sudah tapi belum. Itu gimana itu sudah tapi belum? Sudah tapi belum. Ya beberapa sudah, beberapa belum. Mungkin yang belum bisa dicek lagi, bisa dicek lagi. Yang mana yang belum, yang mana yang sudah tapi belum juga dicek lagi, yang belum yang mana. Nah, untuk caranya kalau untuk PPh 22, 23, 4 ayat 2 pasal 15 dan sebagainya, itu menunya satu di menu e-bukot BPU. Nanti masukin masanya, kemudian NIK penerima penghasilan kalau pakai NIK, kalau pakai NPWP silakan NPWP 16 digit. Kalau yang sebelumnya 15 ditambahkan angka 0 di depannya. Oke. Setelah itu NIK-nya silakan dipilih. Misalkan ini ada yang transaksi dengan NPWP cabang, NPWP 15 digitnya belakangnya 001 atau 002 ada yang pakai NPWP cabang, pakai yang 00 tetap, pakai 00, kemudian di NIK-nya baru dipilih itu cabang yang mana. Karena sekarang sudah tidak ada lagi NPWP cabang. Sekarang semua NPWP-nya pusat. Kalau yang itu ya swasta cabang, misalkan apa ya? Nasmoko itu udah gak ada lagi. Nasmoko Purwokerto, NPWP Nasmoko Purwokerto itu udah gak ada. NPWP ini semua jadi satu. Nasmoko ya Nasmoko pusat. Nasmoko. Misalnya Kimia Farma kali ya. Kimia Farma pusat. Nanti milih Purwokerto, milih Banyumas, atau pulangannya Cilacap misalkan sekalian pulang, NIK-nya diubah, NIK-nya diganti sesuai dengan nomor urutnya si cabang itu di mana. Misalkan Bapak Ibu transaksi dengan Kimia Farma Purwokerto misalkan. Bapak Ibu tanya Kimia Farma Purwokerto, Purwokerto nomor urutnya berapa? Nanti diisinya di NIK. NPWP-nya tetap diikut NPWP Kimia Farma, NIK-nya diisi NIK Purwokerto. Selanjutnya, oke, nah ini di sini fasilitas pajak, pilih yang tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajaknya inilah yang Bapak Ibu pilih. Itu yang bakal menentukan apakah PPh pasal 22K, PPh pasal 23K, PPh pasal 4 ayat 2K, PPh pasal 15K, PPh pasal udah itu. Nanti dipilih sesuai yang sama, atau kalau nggak sama ya yang memper lah, yang paling mendekati yang mana. Kalau memang nggak ada yang mendekati nih, PPh pasal 23 jasa, yang mana ya? Ya pilih jasa lain, APBN atau APBD.
Itu PPh pasal 23. Kalau 22 kan cuma satu ya, pemungutan oleh bendaharawan ya. 22 cuma satu. 23 mungkin yang banyak macamnya sama jasa konstruksi. Karena kan jasa konstruksi juga dipisah-pisah tuh, kualifikasi, pelaksana, konsultasi atau integrasi. Kemudian selanjutnya diisi DPP-nya berapa. DPP ini nilai belum termasuk PPN ya Bapak Ibu. DPP ini nilai belum termasuk PPN. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat faktur dan ada dasar pengenaan pajak dan ada dasar pengenaan pajak lain, DPP nilai lain, yang digunakan adalah DPP, bukan yang DPP nilai lain. DPP nilai lain hanya digunakan di faktur, di PPN. Untuk apa? Biar PPN-nya tetap 11% Bapak Ibu. Karena kan undang-undangnya 12%, tapi gimana caranya biar 11%? Ya pakai DPP nilai lain. Nanti tarifnya secara otomatis, kemudian pajaknya juga akan secara otomatis muncul. Oke, selanjutnya. Nah ini nama objek PPh unifikasi. Ini ada, ini saya cek ulang Bapak Ibu di template yang terbaru. Itu ada 198 kode. Jadi gak semua saya sedikit, gak semua saya tempel ya. Saya tempel yang di awal-awal aja. Itu kalau 24 berarti PPh 23, 28 PPh final, 22 PPh 22. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini di bagian bawah jenis dokumennya silakan dipilih bebas, bisa pakai bukti pembayaran, bisa pakai dokumen lainnya, bisa pakai apapun sesuai yang sudah dipilih itu boleh. Misal kalau mau pakai faktur pajak juga boleh, tapi kalau misalkan Bapak Ibu memilih faktur pajak, maka pastikan nomor fakturnya sama. Ya. Soalnya itu kalau Bapak Ibu pilihnya faktur pajak itu kunci tuh nomor dokumennya harus yang sesuai. Ya pakai selain faktur pajak aja. Ya gampang ya. Bukti pembayaran boleh, nomornya silakan, tanggal dokumennya silakan. Payment method sebenarnya nggak wajib diisi, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengisi, silakan pilih yang uang persediaan. Pilih yang uang persediaan. Kemudian SP2D dikosongkan, kemudian NIK-nya silakan dipilih. Ini contohnya dinas pendidikan, jadi di dalamnya ada banyak dinas pendidikan, sekolah-sekolah se-Kabupaten Golden Water. Kayak ini, kalau banyak sekolah, kalau banyak guru, kalau banyak P3K yang ada di sekolah, semua itu dinas pendidikan. Ya, kemudian subunitnya silakan sesuaikan. Kalau puskesmas ya pilih puskesmas, kalau dinkes ya pilih dinkes, kalau yang rumah sakit ya pilih rumah sakit. Setelah itu klik submit. Selanjutnya setelah itu terbitkan, kemudian laporkan di SPT masa PPh unifikasi.